Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pastinya malam ini Anda belum tidur. Mungkin Anda masih berada di ruang tamu. Mari kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Racun Jiwa bersama saya, Yohana Ibrahim. Ironis, banyak orang lebih takut sanksi hukuman manusia atau sanksi hukuman pemerintah yang karenanya mereka taat kepada hukum daripada sanksi hukuman kekal dari Allah. Sehingga banyak orang tidak memedulikan hukum Allah dan kehendaknya. Banyak orang lebih taat kepada orang tua karena sanksi atau disiplin yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anak daripada takut akan Allah Bapa di surga yang bisa menolak dan memberi hukuman kekal. Memang kita harus taat hukum. Orang yang menaati Allah pasti taat hukum. Orang yang taat Allah pasti menghormati dan taat orang tua. Tetapi lebih dari ketaatan kita kepada hukum-hukum dunia, kita harus lebih dari taat dan takut kepada Allah. Lebih dari hormat kita kepada orang tua, seharusnya kita lebih hormat akan Allah. Masalahnya, sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki hati yang takut akan Allah, sehingga sungguh-sungguh memedulikan hukum Allah dan memperhatikan kehendaknya. Mengapa demikian? Pertama, karena memang Allah tidak kelihatan. Bahkan kadang-kadang Allah seakan-akan tidak ada. Kedua, karena Allah tidak menunjukkan kemarahan, hukum dan sanksi sesegera mungkin atau secepat-cepatnya. Berbeda dengan pemerintah di dunia ini. Begitu membuktikan warga melakukan kesalahan dengan delik hukum yang jelas, maka segera diproses dan dijatuhi sanksi atau hukuman. Demikian pula, orang tua yang melihat anaknya melakukan pelanggaran pasti akan segera bertindak. Tetapi Allah tidak. Memang nanti ada hukuman, ada sanksi yang akan dijatuhkan ketika manusia diperhadapkan pada pengadilan Allah. Jadi kita bisa mengerti mengapa Allah mencatat adanya cawan murka Allah. Mestinya itu lebih mengerikan, sebab hukuman pemerintah di dunia ini hanya beberapa belas atau beberapa puluh tahun, paling lama seumur hidup manusia. Tetapi berbeda dengan hukum Allah. Hukuman Allah adalah keterpisahan dari Allah, dan itu kekal. Sebenarnya ini bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan sanksi, atau bisa dikatakan konsekuensi. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa memiliki perasaan gentar dan menghormati Allah sepatutnya, sehingga kita bisa menggelar pemerintahan Allah dalam hidup kita. Walaupun sanksi dan hukuman itu tidak dijatuhkan sekarang, itu tergantung dari kita. Banyak orang yang pikirannya telah disesatkan, ditipu oleh kuasa gelap. Pemikiran itu menjadi suara yang sangat kuat mencengkram jiwa seseorang dan memenuhi seluruh syaraf dirinya bahwa hidup suci itu tidak bisa. Sempurna itu mustahil. Allah tidak kelihatan, Allah tidak peduli. Pemikiran tersebut meracuni jiwa dan membuat kita menjadi ceroboh. Apakah kita membuat Allah itu hidup di dalam kehidupan kita? Atau seakan-akan mati dalam hidup kita? Hal tersebut tergantung pada keputusan kita. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita memohon ampun, Tuhan pasti mengampuni. Akan tetapi, Tuhan menghendaki kita
bukan hanya membereskan perbuatan dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan juga menghendaki kita membereskan potensi dosa yang menggerakkan kita berbuat dosa, supaya jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang nyaris dilempari batu karena kedapatan berzina, Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Kita dapat menemukan kenyataan anugerah Allah di mana Allah memampukan kita untuk hidup, tidak bercacat, tidak bercela. Jika Tuhan menyatakan kemungkinan tersebut, berarti hal itu dapat dicapai. Jadi, tergantung kita seberapa kuat gairah dan hasrat kita mencapai hal tersebut. Semakin kuat hasrat kita, maka kita akan melihat progres tersebut. Selain melihat dan mengalami progres tersebut, kita menjadi dan makin melihat orientasi ke depan. Kesucian macam apa yang Allah kehendaki? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, "Kamu harus melepaskan dirimu dari segala milikmu." Milik bukan hanya mencakup harta, melainkan juga hasrat-hasrat kita. Jadi kita harus mengembangkan diri dengan menggelorakan gairah itu. Kesucian orang percaya tidaklah terukur dari sekedar bisa melakukan hukum, tetapi dalam segala hal bertindak, berperilaku seperti Tuhan Yesus. Kalau kesucian bisa dibeli, orang sadar bahwa kesucian itu harta yang tak ternilai sehingga mempertaruhkan apapun. Kalau kesucian bisa ditemukan di sebuah tempat, orang yang mengerti bahwa berharganya kesucian itu, ia akan berusaha untuk menjangkau tempat tersebut demi mendapatkan kesucian. Ternyata kesucian tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tidak ada di mana-mana, tetapi di dalam hati kita bisa membayarnya dengan nekat, dengan hasrat yang akhirnya seluruh hidup kita pertaruhkan untuk bisa mencapai kesucian Allah, bisa memiliki kesempurnaan di hadapan Bapa di surga. Mari kita mulai saat ini, jangan menunda. Penundaan bisa mengakibatkan atau membuahkan kebinasaan. Jadi, jangan berpikir bahwa selalu masih ada kesempatan nanti untuk bertobat dan berubah. Tetapi berpikirlah bahwa ini kesempatan terakhir supaya kita bukan hanya serius, melainkan sangat serius. Konsep bahwa sempurna itu mustahil merupakan racuni jiwa yang membuat kita ceroboh. Selamat malam, selamat menikmati malam Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.